Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta Gereja 1 November tahun 2020. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Bobby Robentus putra Ibu Berliana Hutapea dari Tangerang dengan saudari Ira Pratiwi putri Bapak Agus Rianto Temuireng besok pada hari Sabtu 14 November tahun 2020 jam 11 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Wonosari Induk. Kiranya jemaat mendukung di dalam doa. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan akan disampaikan melalui warta gereja yang akan dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Jemaat, mari kita masuk saat teduh secara pribadi. Mulia namanya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-31. Adapun tema ibadah minggu ini adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Seringkali yang kita inginkan adalah berlaku baik dalam kehidupan ini dengan mau merendahkan diri. Namun nyatanya bukan yang kita ingini, yang kita berlakukan dalam hidup ini. Justru karena takut kehilangan gengsi, maka kesombonganlah yang muncul dalam diri ini. Oleh karena itu, saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita dengan rasa sesal, malu, dan dengan kerendahan hati. Marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi dan nanti akan saya tutup di dalam doa. Inilah kami yang berdosa, yang seringkali ingin hidup dalam kebenaran, dengan sikap yang mau merendahkan diri, namun justru bukan keinginan yang nyata terlihat dalam hidup kami, karena kami seringkali khawatir dan takut kehilangan gengsi, maka kami justru jatuh dalam kesombongan, seringkali menyingkiri dan menyikut teman kawan kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang mau mengakui akan dosa dan kesalahannya,
Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu mau mengampuni kita. Bahkan saat ini Ia berkenan menyapa kita dengan firman-Nya. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang takkan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini. Dan bahkan pagi hari ini, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kesegaran, semangat, dan sehat. Kami bersyukur kepadamu. Dan di tengah-tengah peribadatan ini Tuhan, kami ingin Engkau teguhkan kembali dalam menjalani hidup ini, agar kami senantiasa mau merubah cara hidup kami dan sikap kami, selalu mengacu pada apa yang Kau kehendaki, agar kami senantiasa mau merendahkan diri, agar terciptalah kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Jauhkanlah dari sikap sombong. Oleh karena itu, ya Tuhan, berfirman-Lah, kami bersedia mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan kali ini akan bersama-sama kita baca dari Injil Matius bab 23. Matius bab 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memperhatikan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya.
Dari bacaan Injil hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ajaran mereka bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari Allah sendiri. Ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan agar manusia selalu setia kepadanya. Namun sayang memang, hukum yang baik dan yang selalu diajarkan kepada umat Yahudi waktu itu justru malahan sering dilanggar oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sendiri. Mereka bahkan tidak memberlakukan hukum Taurat itu dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, tak hayal di ayat yang ketiga, Yesus berkata, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka." Pertanyaannya, mengapa mereka tidak melakukan hukum yang mereka buat sendiri? Ya, karena mereka merasa telah menduduki kursi Musa, kata Tuhan Yesus. Menduduki kursi Musa artinya bahwa di kalangan bangsa Yahudi waktu itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memang memiliki keistimewaan untuk berlaku seperti Musa, yang mengajarkan dan sekaligus menjaga pemberlakuan hukum Taurat di antara bangsa Yahudi. Dengan demikian, kedudukan seperti itu membuat mereka menjadi sombong, karena mereka merasa bahwa diri mereka berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan masyarakat biasa atau awam yang tidak diperkenankan duduk di kursi Musa. Seperti khotbah minggu yang lalu, inilah yang terjadi jika pemberlakuan hukum tidak didasari oleh suatu motivasi yang benar, motivasi mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Yang terjadi adalah pengagungan diri, merasa diri lebih, dan yang terjadi adalah penindasan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, berkaca dari perilaku orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang sombong itu, maka Yesus mengajarkan kepada orang banyak untuk memiliki sikap yang mau merendahkan diri. Sebab barang siapa mau merendahkan diri, ia akan ditinggikan dan diberkati oleh Allah. Merendahkan diri artinya tahu bahwa dirinya itu harus selalu berusaha memiliki kualitas hidup yang tinggi, tetapi tidak perlu disombong-sombongkan kepada yang lainnya. Dalam hal ini, merendahkan diri tidaklah sama dengan rendah diri atau minder atau tidak percaya diri. Sangat berbeda. Orang yang mau merendahkan diri adalah justru orang yang percaya diri sebenarnya. Namun ia berlaku tidak sombong. Jadi sebenarnya jelas berbeda antara orang yang percaya
percaya diri dengan orang yang berlaku atau bersikap sombong itu. Dan ini yang seringkali terjadi salah kaprah dalam pikiran dan perilaku kita. Sehingga kadangkala karena takut untuk dikatakan sombong, maka kita memiliki sikap yang inferior atau mudah minder dan bahkan tidak percaya diri. Karena hanya takut dikatakan sombong. Nah, oleh karena itu maka perlu dijernihkan sikap percaya diri dan sikap sombong itu berbeda. Di mana perbedaannya? Mari kita lihat bersama. Sikap sombong yang pertama selalu membutuhkan perbandingan untuk merasa dirinya itu lebih atau superior. Seperti sikap orang-orang Farisi selalu membutuhkan pembanding. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang lain yang dianggap tidak tahu apa-apa tentang hukum Taurat. Dan dia lebih tahu. Ini berbeda dengan sikap percaya diri. Seorang yang percaya diri tidak membutuhkan perbandingan atau pengakuan dari orang lain. Yang kedua, sikap sombong memperlakukan orang yang statusnya lebih rendah dengan buruk. Hampir sama dengan yang pertama tadi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu melihat saudara-saudara yang ada di sekitarnya lebih rendah karena status mereka adalah status warga biasa, bukan seperti mereka yang dikatakan sebagai ahli Taurat atau ahli agama. Ini berbeda dengan sikap percaya diri yang ingin memperlakukan semua orang tanpa pandang bulu. Yang ketiga, sikap sombong tidak bisa menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Namun orang yang percaya diri selalu terbuka akan pendapat dan nasihat orang lain. Yang keempat, sikap sombong selalu melempar kesalahan pada orang lain dan tak mau menerima kelemahan diri sendiri. Namun orang yang percaya diri tidak segan-segan untuk segera mengakui kesalahan dan kelemahan dirinya. Yang kelima, sikap sombong selalu ingin mendominasi percakapan-percakapan. Tetapi orang yang percaya diri, meski yakin pada kualitas yang dimiliki, namun tidak mendominasi percakapan-percakapan. Yang keenam, orang yang sombong selalu ingin didengar daripada mendengar. Sedangkan orang yang percaya diri justru bisa menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, sikap sombong suka bekerja di balik layar dan suka memamerkan karya-karya atau kerjanya. Namun orang yang percaya diri justru suka bekerja di balik layar, tidak suka memamerkan kerja dan karya-karyanya. Yang kedelapan, sikap sombong saat mengutarakan pendapat hanya menginginkan decak kagum orang lain kepadanya. Ingin selalu dikagumi, itu pikirannya. Tetapi
orang yang percaya diri saat mengutarakan pendapat benar-benar fokus pada apa yang ada dalam pikirannya. Entah mau dikagumi atau tidak pikiran-pikirannya, tidak menjadi masalah buat dia. Dan yang terakhir, yang ke-9, ciri orang yang sombong adalah selalu berpikir dalam kerangka aku yang terbaik. Namun orang yang percaya diri selalu berpikir dalam kerangka aku bisa. Paling tidak itulah perbedaan sikap sombong dan percaya diri. Jika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat jelas ada di posisi bersikap sombong, lalu kira-kira kita sendiri ini semua ada di posisi mana? Ada di posisi orang yang bersikap sombong, atau ada di posisi orang yang mau merendahkan diri tapi percaya diri? Ya, saya yakin jelas kita semua pasti ingin selalu memiliki sikap yang mau merendahkan diri namun sekaligus percaya diri. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan ini bukan apa yang kita ingini yang kita berlakukan dalam hidup kita. Karena kecenderungan orang ingin menjaga gengsi, ingin dimengerti kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulannya, dan ingin juga dikagumi. Loh, apakah salah jika orang dikagumi oleh orang lain? Tidak. Jika kekaguman itu tumbuh dari kesadaran dan kerelaan orang lain, bukan karena ambisi kita, diri kita yang ingin dikagumi. Jemaat Tuhan yang terkasih, dunia tidak akan pernah menemukan kedamaian jika setiap orang selalu bersikap sombong, sebab di situ akan selalu terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat berbagai macam penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan, untuk supaya diri dikagumi. Oleh karena itu, mari bersama sekali lagi kita dengarkan bisikan Tuhan Yesus yang berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, bahkan mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki dalam persembahan. Sebagai ucap syukur, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang didasari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Serahkan padamu diriku seutuhnya, milikmu selamanya. Marilah bersama-sama kita haturkan persembahan ini di dalam doa dan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas limpahan berkat yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau selalu menjagai kehidupan kami, Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan lebih baik dan lebih baik. Terkhusus ya Tuhan, pada kesempatan hari Minggu ini, saat kami boleh bersama-sama beribadah dalam keterbatasan di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, perkenankan kami untuk tetap menghaturkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami persiapkan. Baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya semuanya itu berkenan kepadamu. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau senantiasa boleh menyertakan kami dalam karya-karya penyelamatanmu bagi dunia ini. Terlebih untuk semakin memperindah keadaan dunia ini, biarkanlah kami semua boleh memberlakukan kehidupan yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk membawa diri menjadi orang-orang yang jauh dari pemberlakuan sikap sombong. Namun kami justru dimampukan untuk selalu ingat akan panggilan-Mu, agar supaya kami semua mau hidup dengan merendahkan diri. Karena di dalam perendahan diri ini sebenarnya terwujud kepercayaan diri kami semua sebagai orang-orang yang telah Kau tebus kami dari dosa-dosa kami,
sehingga kami benar-benar merasakan menjadi orang yang merdeka, terlepas dari belenggu dosa. Dengan demikian kami boleh hidup dalam alam kemerdekaan yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memperbarui cara hidup kami, agar melalui hidup kami, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Dunia semakin menjadi indah, penuh warna kedamaian. Ya Tuhan, kami selalu berdoa untuk setiap upaya-upaya perdamaian dan kerukunan yang terjadi di dunia ini, terlebih lagi di negara yang kami cintai ini, di Indonesia. Kiranya setiap mereka yang mengupayakan perdamaian dan ketentraman, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan agar mereka dimampukan untuk terus boleh memberlakukan cara hidup yang penuh damai dalam kehidupannya. Walaupun ancaman tantangannya sangat bervariasi dan sangat berat, namun kami yakin Tuhan setiap upaya-upaya yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang memberkati. Demikian pula ya Tuhan, di tengah-tengah kami masih harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat senantiasa hidup dalam kebijaksanaan dan hidup dalam pola perilaku yang baru. Mampukan kami untuk mengubah cara hidup kami untuk lebih baik, untuk lebih sehat, demi kesehatan diri kami dan kesehatan sesama kami. Kami boleh menjaga diri kami dan menjaga kehidupan saudara-saudara kami yang lainnya. Kami berdoa untuk upaya-upaya penemuan vaksin bagi semakin tersebarnya virus corona ini. Kiranya segera dapat ditemukan dan pulih menjadikan pandemi ini semakin mereda. Kami mohon kepadamu Tuhan, karenanya kepada para pemikir dan pemerintah negara kami yang kami cintai ini, kami mohon Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan agar dapat menata segala sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih baik di negeri kami. Gereja-gereja Tuhan, terkhusus GKJ Wonosari, kami berdoa Tuhan mampukan kami untuk dapat segera mempersiapkan diri, menjalankan peribadatan dalam bentuk pertemuan di gedung gereja, namun masih dalam keterbatasan. Setiap upaya-upaya kami Tuhan berkati, dan keadaan tidak justru semakin membuat kami ciut hati, tetapi semakin membuat kami berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, tolonglah kami yang sudah rindu untuk saling bertemu dan berjumpa satu dengan yang lainnya. Namun kami yakin Tuhan selalu menghiburkan kami dalam peribadatan-peribadatan yang bersifat terbatas ini. Tuhan Allah, sumber kebijaksanaan kami, akan memberikan kami sikap hidup yang bijaksana. Bapa yang Maha Kasih, akhirnya kami serahkan seluruh seruan-seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Karena itu terimalah berkat Tuhan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Syukur. Kepada Allah. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan